Yang dulu Dina DNR toh? Iya. DNR. Jangan dulu. Rumah ini kasih lihat Dia lalu. Nah, terus dia ini tidak sabar mau kemari karena dia kan dari Palu tuh. Dia punya pacar di sini. Nah, dia paksa-paksa terus saya bilang ya ayo memang rencana mau kemari cuman saya bilang jangan dulu. Nah, itu yang diberitakan itu tidak ada. Iya. Nah, tidak ada rencana toh, itu yang salah. Sebenarnya direncanakan. Saya rencanakan Datang. sudah rencanakan dengan papanya sendiri untuk dari Bancea memang semua ini orang dari Bancea pestanya ini. Nah, terus orang bilang Terus gimana kan? Ya. Nah, terus orang bilang apa namanya kampung jauh dibilang tidak ada cepat-cepat yang apa namanya panen. Terus lanjut bikin rumah. Saya kan bikin rumahnya bapaknya toh sampai sini. Itu yang dibilang itu salah. Bikin tanahnya seperti itu toh. Kan dia bilang tidak ada rencana. Rencana ada. Cuman kayak tidak enak perasaan tuh. Jangan dulu. Ya, selama 5 kali dia panggil air. Karena ini tidak sabaran kalau mau kesini tuh. Karena ada dia punya pacar cewek sini. Saya bilang jam 4 lah mau saya sama kemarin. Panas-panas. Hujan. Mamanya juga sehingga di situ waktu orang di situ mamanya sehingga dari pasar naik mobil orang sehingga karena hujan sampai di sini berangkatnya perkiraan jam 2 perkiraan saya jam 2 terus sampai di sini juga perkiraan juga saya jam 3. Nah, terus saya parkir motor saya bersama DNR toh ada di situ. Terus sampai di sini saya parkir motor, dia naik duluan. Nah, waktu dia naik di sini saya tidak tahu apa yang itu versi nanti dia toh bicara nanti. Terus saya masuk terus sampai di sana bagian dapur. Saya bilang aduh mana ini orang ini cuman ucap bermain-main. Ini orang ini cuman diam-diam saja sunyi, sedangkan ini pamannya tadi yang di sini itu ke sana ke Pendolo. Terus saya masuk di situ di pintu dapur itu yang tepatnya dugaan saya Sinugi yang keluar. Saya buka situ ternyata ada bapaknya. Bapaknya siapa? Bapaknya Sinugi yang ada di dapur. Terus saya hampiri dia. Ya, ceritalah di situ toh. Cerita. Tidak lama kita cerita di situ. Langsung bunyi lonceng pertama. Lonceng ibadah toh. Terus bunyi lonceng itu dia langsung berdiri bilang saya kebun lombok tidak. Terus saya bapaknya nanti saya tidak punya teman itu cerita toh. Terus saya bilang aduh kenapa ini bunyi lonceng satu kali ke gereja bukan pergi ke ibadah. Saya bilang begitu toh. Nah, saya bilang mungkin bantar habis
habis ibadah baru pergi toh, atau hari Minggu pagi baru pergi ke gereja. Itulah mungkin dibilang supaya dia anu lagi cepat. Nah, terus dia pergi pasang rokok, dia pergi, terus saya masuk pulang, saya ambil itu helm, jaket, sama tas. Nah, terus saya simpan itu, saya punya barang-barang itu di dalam kamar si nenek dengan kakek ini yang masih bangkea. Terus saya hampiri ruang tamu sampai di sini toh. Terus di sini mamanya keluar dengan si Nugi. Terus sementara dia ada di sini, dia langsung masuk, langsung lari, bilang mamanya bilang ditangkap Nabi kau. Terus dia masuk, dia blender pintu, terus dia bilang Nugi keluar. Terus dia tidak mau keluar, mamanya keluar, dia kelam ulang pintu. Terus saya bilang, siapa yang menjaga ini anak? Oh, ini Ades, Nugi. Saya bilang, mungkin kakaknya yang pertama ada tidur. Terus saya lihat ini kayaknya kain pintu kamar tidak ada. Saya bilang, aduh, siapa yang menjaga? Saya keluar, mamanya masih sempat di sini, saya di situ, cuman mulut tidak mau sempat atau tanya, tapi ini hati ingin bertanya, cuman tidak bisa, makanya tidak sempat mengeluarkan. Bahwa saya mau bilang, mana sih siapa yang menjaga si Nugi? Terus saya sampai di pohon mangga ini, mamanya sudah turun, saya masih lihat Nugi masih nongol kepalanya di situ di jendela. Terus saya lihat pilihan katanya dua Nugi. Saya bilang mungkin pilihan yang maksudnya anu saya loh, mungkin pilihan kamu jaga yang baca. Saya balik, saya hampiri sini, kamu hampiri, dia lari. Tandanya kalau dia berlari mungkin saya ambil dari situ loh. Saya mau masuk juga situ cuman malas loh. Oh, Rituke pan? Rituke. Saya kesana ulang karena saya memang masih ada, kalau memangnya saya sudah siap tidak selesai. Berarti saya mau paksa masuk di situ, di jendela, walaupun dikunci situ toh, tapi tinggalkan itu. Terus masuk saya, terus ke dapur, saya kelam ini pintu. Saya sudah kelam pintu. Nah, saya keluar lagi. Maksudnya masuk di kamar mandi. Sudah masuk di kamar mandi sekitar 1 menit perkiraan. Cukup atau tidak cukup perkiraan. Kurang lebih lah 1 menit. Saya dengar sudah pintu terbuka. Pintu itu tertutup tapi tidak terkunci. Yang dianu cuman ini yang dikelam muka. Kalau dapur tertutup tapi tidak terkunci. Terbuka, dia buka, dia tutup. Tapi dugaan saya waktu itu ini si Nugi. Saya panggil bilang Nugi. Nah, terus saya panggil itu, dia tidak menjawab ini. Saya langsung waktu itu saya BAB tidak sempat toh. Ya, saya ulang ambil celana, keluar sekitarnya 20 lah, itu perkiraan juga.
Nah, terus sampai di anu itu saya buka pintu, saya menoleh kemari, tidak ada Sinugi, tapi bukan dengan anu tergesa-gesa toh. Nah, terus saya bilang kalau dia mau ke sini biar saja, nanti kalau dia mau ke sana nanti pulang saya dari kemari mungkin saya bisa dapat toh atau bagaimana, karena biar kalau anu ditanya-tanya ke sana kan banyak orang. Di pempalakan jadi kamar mandi repot tukakan yang masakan dia. Oh, tidak ada. Nah, terus saya maksudnya ini bukan makanya bere itu. Si Rehan memang payah. Yang terakhir itu saya 3 orang. Mamanya Nugi dengan saya. Orang sudah anu payah semua. Nah, terus langsung ku anu rinjau. Terus apa satu juga? Bisa. Nah, meloncarin jauh, dia lari kandak bahu kiri. Nah, terus menegakkan kore ini suara bantuan senjal tepatnya di karena tenda-tenda mobil itu tinggi oleh lima kiri mantap aduh karena kabiri ini bisi kondisi ini palanya. Nah, terus saya bilang mungkin dia ini cuma main-main, bagaimana kolega kayak aku. Iya, maksudnya bukan. Iya, ya. Terus mungkin pikiran gua analisa buka besi dia tidak keluar, dia tutup toh. Nah, terus saya masuk langsung menuju kamarnya Sinugi. Iya. Terus saya sampai di kamarnya Sinugi, pintu itu sudah keadaan terbuka. Terus pintu yang sudah keadaan terbuka itu, saya mencoba mencari di belakang pintu, di bawah ranjang, terus lihat juga di kamar si kakaknya ini, terus sampai 4 kamar di sini saya sudah periksa. Terus saya keluar, tidak puas lagi, keluar. Tepatnya juga di sana waktu yang saya bilang tadi, di situ depan rumah itu saya berdiri sambil lihat-lihat. Terus sudah saya lihat si Yul di situ. Terus saya lihat Yul di situ, saya turun hampiri dia. Terus saya tanya, kau lihat Sinugi atau tidak? Kau lihat Sinugi kah? Saya bilang gitu. Dia senyum, bilang tidak. Karena dia senyum ini mungkin dia main-main perasaan saya toh. Saya Yul sih cuma. Yul anak itu. Anak tetangga di Nurani. Terus saya bilang, mungkin dia main-main ini toh. Karena dia senyum. Saya paksa terus. Cepat dia bilang. Terus dia bilang, sungguh mati tidak ada. Saya jangan bohong toh. Ucap saya. Terus dia bilang, tanya sama sampai papa, dengan sampai mama ada itu. Kalau kamu tidak percaya, karena saya kurang yakin Yuri Muan, saya ke sana sama papanya, sama papa sama mamanya. Kebetulan dia lagi ganti baju untuk ibadah juga. Saya bilang itu sama papanya. Sudah bapak bilang ini, saya bilang bapaknya sungguh mati. Buat apa saya bilang sembunyi? Situ saya mulai panik. Saya keluar, terus saya keluar. Saya bilang mungkin dia di mana namanya, di pelabuhan, di danau tepatnya. Terus sampai di danau, air danau itu masih mulai ombak, tapi tidak keruh. Kalau di situ dibilang mungkin keruh di Sulteng. Saya melihat tidak ada toh. Saya balik di rumahnya sana, Papa Paranita. Tempatnya si kakaknya ini yang bermain, yang perempuan, si Jade, umur 5 tahun gila kalau saya bilang.
Terus saya bilang, wait, apa namanya, mama, Sinugi hilang, bilang mamamu, Sinugi hilang, tidak ada di rumah, bilang begitu. Nah, sudah dia pergi ke sana, tidak ada respon sampai 4 kali, tidak ada respon toh sama mamanya. Terus anggapannya ini Om Papa Paranita ini dibilang mungkin ada sama mamanya, toh mungkin ada sama mamanya, karena mamanya tidak begitu yang toh pusing toh, kita yang pusing, mamanya mungkin ada sama dia toh. Nah, tapi dalam waktu itu pikiran saya itu tidak tenang, hati saya tidak tenang, bahwa saya bilang anak ini tidak tahu kemana ini, tidak mungkin dia kemana. Saya belum bilang bisa katakan situ dia hilang, toh kemana dia ini. Ah, terus sampai di situ saya nunggu dulu mamanya mau keluar, kayak berapa hari saya kemarin bilang. Sampai di sini sudah lihat mobil Martin Papoivo, mobil yang trek yang Kalasari itu, dia untuk mau timbang rotan. Sampai di sana saya bicara sama dia, bicara pokoknya tentang bicara tuh. Cuman perasaan saya itu tidak karuan, macam dibilang orang-orang yang galau, mulai panik. Iya, panik. Nah, terus bicara dengan pembeli rotan masalah apa? Bicara dengan pembeli rotan itu, saya tak tawarkan satu mobil. Ada kan satu mobil yang kijang kok, itu bicaranya. Cuman saya tidak sampaikan yang itu toh sama karena tidak penting toh. Nah, terus sampai situ saya sudah bercerita, mamanya sudah datang. Kebetulan mamanya itu sudah ganti baju karena sudah baju ada baju itu sama baju celana hitam. Dia tanya sudah, mana Sinugi? Terus saya sudah berpikir di sana, dipanggil dari tadi tidak ada toh. Situ sudah mulai waktu cari sampai diumumkan sudah di toakan tulis Jela saya sih. Jela rentan sih. Jadi didongeng motor, didongeng mau langsung, didongeng di Metro Sulteng situ.